Selamat siang Mama, Papa semuanya, orang tua kelas 5. Salam sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan Parents Meeting kelas 5 dengan tema ANBK. Nah, Mama, saat ini kita kembali dikumpulkan di sini untuk mengikuti Parents Meeting sosialisasi ANBK yang akan dijelaskan nanti oleh Ibu Ida. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu untuk rules-nya. Rules kegiatan Parents Meeting saat ini adalah nanti kita akan berdoa bersama, setelah itu penyampaian tentang ANBK oleh Mrs. Ida. Setelah penyampaian ANBK oleh Mrs. Ida, Mama ataupun Papa boleh bertanya dan menanyakan pertanyaan tersebut melalui kolom komentar atau kolom chat. Jadi silakan jika nanti ada pertanyaan, Mama bisa menuliskannya di dalam kolom chat. Pertanyaan mengenai ANBK ya, Ma, tentu seperti itu. Nah, baik, sebelum kita mulai parents meeting, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong kesediaan Miss Muji untuk membukanya di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum memulainya. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan kepadamu untuk anugerah yang Tuhan berikan hari demi hari. Pada saat ini Tuhan kami bersama-sama akan membicarakan tentang ANBK. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami boleh memperhatikannya dengan baik, sehingga melalui kegiatan ini boleh memajukan setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dari sekolah ini, dan orang tua juga boleh bekerja sama dengan baik, sehingga kegiatan ini boleh berjalan juga nantinya dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pertemuan kami ini dari awal sampai akhir, biarlah semuanya ada dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati Mrs. Ida dan Miss Agnes yang akan memimpin, kiranya Tuhan menolong mampukan. Hanya di dalam namamu kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Miss Muji. Oke, Mem Ida boleh dites mikrofonnya untuk Mama. Oke. Apakah cukup jelas terdengar? Oke, Mama di rumah, apakah sudah terdengar jelas suara Miss Ida? Sudah jelas nih. Bikin tema anak. Tadi sunyi sekali ya, Mem. Ini baru dibuka terdengar suaranya. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja ya, Mrs. Ida. Langsung ke pokok pembahasan ANBK. Silakan, Mrs. Ida. Oke, terima kasih Miss Agnes. Ke slide berikutnya, Miss Agnes. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih ANBK itu. Yang pertama, ini pengertiannya dulu. ANBK itu singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Program ini sebenarnya sebagai pengganti USBN yang sudah bertahun-tahun diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian diganti dengan program ANBK ini, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi seluruh kegiatan, seluruh pengerjaan soal-soal dan juga pertanyaan-pertanyaan diberikan melalui komputer. ANBK merupakan penilaian yang dilakukan di setiap jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA yang sederajat. Dan kebetulan di SMP sudah diberlangsungkan ANBK ini, dan kemarin SMP kita juga sudah menyelesaikannya baru hari Selasa kemarin. ANBK diberikan kepada siswa kelas 5 SD, 8 SMP, dan juga 11 SMA. Oleh karena itu, pertemuan hari ini saya anggap sangat penting, dan terima kasih sudah bersedia bergabung bersama dengan kami untuk mendengarkan sosialisasi ini.
Kemudian program ini tidak mengevaluasi capaian murid secara individu. Jadi hasil pengerjaan dari siswa kalau yang dulu USBN itu lebih ke personal. Namun yang untuk ANBK ini evaluasi diberikan kepada sekolah. Apakah sekolah ini sudah menyampaikan materi dengan benar kepada siswa-siswinya? Itu. Kemudian berikutnya Miss Agnes. Nah, ini ada 3 bagian dari ANBK. Jadi ANBK itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu Assessment Kompetensi Minimum, itu AKM. Inilah yang nanti akan dikerjakan oleh siswa-siswi di komputer yang sudah dipersiapkan. Asesmen kompetensi minimum ini mengukur literasi membaca dan juga literasi matematika atau numerasi. Jadi berhubungan dengan angka-angka sebagai hasil belajar kognitif. Jadi kemarin kami sudah sosialisasi juga dari Dinas Pendidikan, guru-guru kelas 5 seperti Miss Agnes dan juga Mr. Bayun serta saya sudah mencoba untuk mengikuti seperti mengerjakan soal yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa-siswi, tapi bukan itu yang nanti dikerjakan, hanya contoh saja. Itu semuanya kalau untuk yang literasi membaca itu semuanya isinya bacaan dan kurang lebih ada 5 sampai 6 pertanyaan di situ. Dan di situ beraneka jawabannya, maksudnya penjawabannya seperti pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda campuran, kemudian ada benar salah, ada jawaban singkat, juga ada uraian. Seperti itu. Nanti mungkin Miss Agnes bisa minta tolong ya di-sharekan yang link kemarin yang kita kerjakan supaya paling enggak orang tua bisa melihat seperti apa sih bentuk soalnya, seperti itu. Thank you Miss Agnes. Kemudian ada survei karakter, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Di sini kalau yang survei karakter dan juga survei lingkungan belajar, ini kami tidak mengerjakan ini, yang kami kerjakan hanya literasi membaca dan numerasi saja. Jadi survei karakter itu berdasarkan anak-anak. Nanti karakter anak-anak itu seperti apa ketika belajar di sekolah. Kemudian kalau untuk survei lingkungan belajar, ya bagaimana lingkungan belajar ini di sekitar anak-anak itu seperti apa, begitu. Lanjut Miss Agnes. Pelaksanaan ANBK itu siapa yang akan menjalankannya, yaitu anak-anak kelas 5 SD, di jenjang SD. Maksimal adalah 30 siswa kelas 5 secara random atau acak dipilih oleh pusat dan itu terdaftar di dapodik sekolah. Kemudian ada 5 cadangannya. Bisa ke slide berikutnya, nanti kembali lagi. Lalu, kecilan ya. Nanti wali kelas akan share siapa-siapa saja yang menjadi ini ya, anak-anak yang menjadi utama maupun yang cadangan. Di sini 30 siswa ini yang akan mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian 5 cadangan ini maksudnya adalah siswa yang dari 30 siswa ini kalau misalnya sehari sebelumnya ternyata dia sakit. Nah, itu harus segera menghubungi wali kelas supaya bisa digantikan oleh
5 cadangan ini, salah satu dari kelimanya. Tuh. Tapi nggak bisa saat hari itu mengerjakan AMBK, saat hari itu sakit, ya itu nggak bisa digantikan, begitu. Jadi tetap butuh waktu 1 hari untuk memastikan bahwa anak-anak ini dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk menjalankan penilaian ini. Kemudian kapan akan diberlangsungkannya? Yang pertama adalah simulasinya. Simulasi itu akan diadakan tanggal 18, 19, 21, dan 22 Oktober. Jadi minggu depan itu kita sudah simulasi, kemudian gladi bersihnya itu di tanggal 25 sampai 28 yang gelombang pertama dan gelombang kedua 1 sampai 4. Jadi kalau untuk simulasi ini nanti anak-anak akan login ke user ID-nya masing-masing, kemudian akan di situ dilihat kekurangannya apa. Misalnya jaringannya, nanti kita akan sampaikan kepada dinas supaya ketika gladi bersih yang pertama itu tidak ada kendala lagi. Nah, seperti itu. Jadi seperti evaluasi awal, evaluasi kedua, kemudian evaluasi yang ketiga, gladi bersih gelombang yang kedua 1 sampai 4. Dan ANBK-nya sendiri akan diberlangsungkan pada tanggal 8 dan 9 November. Jadi ini ada dua hari pelaksanaannya, 8 dan 9. Untuk tanggal 8 itu nanti anak-anak mengerjakan literasi yang literasi membaca dan survei karakter. Kemudian yang tanggal 9 itu akan diberlangsungkan literasi numerasi dan survei lingkungan belajar. Untuk jamnya masih menyusul karena itu semuanya yang menentukan adalah dinas dan itu serempak nasional ya. Berikutnya Miss Agnes. Waktu pengerjaan soal-soal tersebut untuk literasi adalah 60 menit, survei karakter 20 menit, numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Pelaksanaan dilakukan dalam 2 shift dan itu juga waktunya menyusul. Jadi nanti shift pertama 15 siswa akan mengerjakan, kemudian shift kedua 15-nya lagi. Gitu. Tenang aja Bapak Ibu, kita sudah menyusun tempat duduk anak-anak supaya tidak berkerumun dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kemudian siswa akan mendapatkan kartu peserta ANBK. Di kartu itu berisikan nama, NISN, tempat tanggal lahir, username, password, dan ID proktor atau ruangan. Jadi nanti semuanya ada di situ dan kartu dibagikan saat siswa datang ke sekolah. Berikutnya, Miss Agnes. Hal yang perlu dipersiapkan saat di rumah. Yang pertama, karena masih online, jadi belajar tambahan dilakukan secara online pada 14 Oktober. Minggu ini, besok ya. Besok 14 Oktober, mulai start setengah 8 sampai setengah 9. Dan itu akan didampingi oleh Miss Tada. Nanti Miss Tada akan memberikan soal-soal yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dan Miss Tada akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan seperti sama halnya ketika menghadapi ANBK. Kemudian tanggal 15-nya juga jam setengah 8 sampai setengah 9 dengan Mr. Yohanes. Yang kedua, hal yang perlu dipersiapkan adalah mental siswa. Karena ini mendadak ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada usulan untuk menyelenggarakan AMK ini tahun depan di bulan Februari, Maret. Tapi kemudian setelah melihat, mungkin pemerintah melihat keadaan yang terjadi di pandemi saat ini,
Jadi bergeser lagi di tahun ini pelaksanaannya. Jadi semuanya terkesan mendadak, ya bukan terkesan sih, memang mendadak. Bahkan di SMP tidak sempat ada parents meeting, tidak sempat ada pelatihan-pelatihan, hanya langsung gladi bersih yang kedua kalau nggak salah. Dan mereka langsung menghadapi soal-soal di tanggal kemarin, tanggal 11 dan 12, 4 dan 5, 11 dan 12. Kemudian mental siswa ini juga perlu dijaga karena mengingat anak-anak SD pasti berbeda-beda karakternya. Kadang-kadang ada yang cuek aja mengerjakan, kemudian ada siswa yang ngelihat temannya udah selesai, nah mulai gubek, akhirnya nangis dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu papa mama minta bantuan untuk mempersiapkan anak-anak. Jadi ketika menghadapi soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan yang ada, apa yang harus dilakukan gitu. Jangan shock, kemudian nggak bisa berpikir akhirnya. Itu yang perlu dipersiapkan mental siswa. Kemudian yang kedua adalah jam istirahatnya. Tolong dijaga benar jam istirahatnya, karena kita tahu anak-anak di masa pandemi ini banyak yang sampai tengah malam baru tidur, kemudian bangun pagi-pagi, bahkan siang gitu. Jadi istirahatnya itu kurang dan cenderung tidak normal gitu. Seharusnya anak-anak mempunyai waktu istirahat 8 jam sehari, tapi karena mereka sibuk dengan HP-nya, main game dan lain sebagainya, jadi tidak terkontrol kesehatannya. Jadi saya mohonkan untuk mama, papa mengingatkan anak-anak untuk mulai bisa menjaga jam istirahatnya dan juga gizi yang terutama. Gizi yang diberikan kepada anak-anak, makanan-makanan yang bergizi, apalagi di masa-masa pandemi ini yang banyak virus yang ada di sekitar kita, ya mungkin bukan cuma corona, tapi batuk, pilek gitu, biasanya berkeliaran ya. Jadi kita harus memberikan makanan-makanan, minuman yang bergizi. Kemudian Miss Agnes, hal-hal yang perlu dipersiapkan saat ada di sekolah. Selama masa simulasi dan juga gladi bersih, anak-anak diminta dan dimohonkan untuk masuk karena semuanya harus ada di sekolah. Jadi bukan, walaupun secara online, bukan berarti anak-anak ada di rumah. Jadi mereka harus datang ke sekolah dan mengerjakan di lab komputer sekolah. Oleh karena itu, ketika simulasi gladi bersih pertama dan juga gladi bersih kedua, anak-anak dimohonkan untuk ikut, dimohonkan untuk datang. Tanggal 18 sampai mungkin saya bilang 4 November ya, bukan 5 November. 5 November itu nanti hari tenangnya anak-anak sebelum hari Seninnya tanggal 8 mengerjakan AKM tersebut. 18 Oktober sampai 4 November 2021 akan dibuatkan jadwal tambahannya setelah mengetahui teknik pelaksanaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena kita juga nggak tahu nanti simulasinya itu akan berapa lama, terus setelah anak-anak mencoba login dan lain sebagainya, apakah ada kendala, dan kita masih belum tahu. Semoga sih waktu simulasi semuanya baik-baik aja sehingga anak-anak bisa lanjut untuk belajar bersama gurunya di ruang komputer, dan itu diberlangsungkan dengan shift.
1 dan shift 2. Langsung, supaya anak-anak juga tahu bagaimana nanti ketika mereka akan menjalankan yang tanggal 8 dan 9 tersebut. Kemudian yang kedua, siswa sudah kenyang, sudah sarapan atau makan siang. Pokoknya ke sekolah itu sudah tidak dalam keadaan perut kosong atau lapar, sehingga nanti ketika pengerjaan soal-soal yang walaupun hanya 80 menit ya, 80 menit, anak-anak masih bisa menjaga masih stabil dan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang ketiga, siswa menjalankan prokes menggunakan masker, hand sanitizer, tisu. Berikutnya, siswa dibekali makanan dan minuman yang cukup selama di sekolah. Ini kami belajar dari SMP kemarin. Di SMP itu karena ada gangguan, jadi anak-anaknya datang jam 10:30. Karena ada gangguan, mereka sampai molor jam 2:30 kalau nggak salah. Jadi benar-benar diupayakan anak-anak ini berkecukupan, entah itu dibekali nasi atau apa, supaya ketika nanti menghadapi itu, apapun kemungkinannya ya, kalau jaringan baik dan semuanya lancar dikerjakan, anak-anak bisa pulang tepat waktu. Tapi kalau keadaannya seperti SMP kemarin, agak sulit seperti itu. Jadi harus molor. Kemudian yang terakhir adalah siswa memakai sarung tangan selama mengerjakan soal di komputer sekolah. Ini sambil dilihat dan dievaluasi saat simulasi maupun saat gladi bersih ini, penggunaan sarung tangan ini apakah cukup efektif atau mengganggu atau seperti apa. Jadi kita akan melihat itu. Monggo silakan sarung tangannya yang plastik atau yang karet atau yang kain, monggo silakan aja, karena untuk mengatasi 2 shift yang harus dijalankan ya, kami tetap akan menyemprot, tapi alangkah lebih baiknya anak-anak tetap dipersiapkan untuk memakai sarung tangan. Sudah, Miss Agnes? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan? Mohon disampaikan melalui chat. Silakan Mama atau Papa, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh dituliskan di kolom chat. Terima kasih Mrs. Ida untuk penjelasannya. Jadi ini untuk kelas 5 ya, Papa dan Mama. Jadi anak-anak kelas 5 sesuai dengan nama-nama tersebut yang nanti akan dikirimkan oleh saya dan Mr. Bayu. Nanti silahkan diperiksa, dilihat siapa saja yang anak-anak yang mengikuti, dan kembali lagi di sini ditekankan bukan sekolah yang memilih, melainkan dari pusatnya yang sudah memilih. Ada 30 siswa dan 5 cadangan. Jadi jika memang tidak masuk, bukan berarti sekolah pilih-pilih ya, Mem. tapi memang dari pusatnya anaknya hanya itu saja yang dipilih begitu. Oke, Mama Tobia, ada pertanyaan? Halo, selamat siang, Miss. Oke, selamat siang, Pak. Dengan Papa siapa? Papanya Lala. Oh, Bapak Tisela. Oke, Pak. Ya. Miss, Silakan. bisa minta tolong di-share lagi yang nama-nama siswa tadi, Miss? Oh, ya, nama-nama siswa. Ya. Ini Makasih. terlalu kecil ya sebenarnya, Pak. Nanti akan saya sharekan Enggak, formnya. kelihatan kok ini. Bisa kita zoom. Kelihatan. Oke. Oh, ini cari anaknya ya, Pak ya? Iya. Oke. Tapi belum ke-share, Miss. Oh, belum ke-share ya, Pak?
sudah terlihat, Pak? Sudah. Jadi nomor 1 sampai 30 itu yang utama ya, Miss ya. Gimana Miss Sida? Nomor 1 sampai 30 itu yang utama. Yang nomor 1 sampai 30. Iya. Yang 30 ke atas, 31 sampai 35 berarti cadangan ya. Jadi itu sistemnya begini Pak. Jadi walaupun murid kita berjumlah 36, 37, 40, 50, 60, tetap 35 anak ini yang akan mewakili sekolah. Gitu. Jadi 30 orang yang utama, 5 cadangan. Begitu Pak. Jadi karena kita ada 36 siswa, nah 1 tidak ikut begitu. Gimana Papa? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mem, ada pertanyaan dari Mama Lupita. Siang Miss, mau tanya ya, untuk anak yang cadangan, apakah tetap mengikuti pembelajaran tambahan juga? Itu Mem pertanyaannya. Oke, tetap mah, tetap. Jadi supaya karena juga persiapan untuk nanti ke SMP. Di SMP nanti anak-anak yang kelas 8 akan sama juga mengikuti ANBK ini. Jadi kita kan sekolah dasar nih mah. Jadi pengetahuannya harus kuat. Jadi ketika nanti mereka sudah masuk ke SMP, mereka juga bisa tetap menjalankan ANBK-nya dengan baik, itu mah. Oke, terima kasih Mem. Lalu pertanyaan kedua dari Mama Tobias Mem. Besok sudah terjadwal untuk pelajaran tambahan. Apakah besok KBM secara daring tetap berjalan atau di-off-kan? Begitu Mem. Oke. Kemarin kami sudah rapat 5. Jadi untuk tanggal 14 dan 15 itu kan dimulai dari 7:30 yang sebenarnya adalah 8:30. Kalau offline biasa ya, online. Nah, karena ada tambahan ini, kami masukkan dari jam 7:30 sampai 8:30, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Tapi untuk nanti tanggal 18 sampai tanggal 4 November itu, anak-anak tidak belajar secara online. Jadi guru-guru bidang studi yang lain seperti IPS, PKN, Penjas, komputer, ya pokoknya yang lain-lain lah, mah. Itu mereka akan mendapatkan materi, tapi dikirim melalui GCR. Dan mereka saya minta tidak memberikan tugas pada anak-anak ini supaya lebih fokus pada ANBK ini. Begitu, mah. Oke, baik Mem, terima kasih. Begitu Mama Tobias penjelasannya. Jadi anak-anak tetap sesuai jadwal, tetap daring, dan jadwalnya dimajukan. Sedangkan untuk tanggal 18 ke atasnya hanya melalui GCR. Tidak ada tugas, nanti anaknya stres ya Mem. Kebanyakan tugas, kebanyakan pikiran. Oke, ini ada... Ya, Mas. Miss, boleh tanya lagi? Satu lagi pertanyaan. Ya, kalau kemarin di SMK saya sudah lihat siklus pelaksanaan ANBK-nya. Jadi dimulai dari simulasi, kemudian gladi, sampai dengan real. Di SMK sendiri itu beberapa anak masih belum paham apa itu token dan sebagainya. Pertanyaan saya, untuk anak-anak SD nanti, apakah sebelum tanggal yang dimulai si simulasi, apakah nanti anak-anak akan diajarkan dulu token itu apa? Karena setahu saya setiap berapa menit token itu berubah. Berarti kan anak-anak harus diperkenalkan dulu nih. Itu aja pertanyaannya. Makasih ya, Miss. Oke, jadi kalau untuk langsung saya jawab ya,
Miss Agnes. Jadi kalau untuk anak-anak dan disimulasinya itulah makanya anak-anak dihadirkan ke sekolah pada saat simulasi gladi bersih dan gladi bersih yang kedua supaya anak-anak bisa belajar. Karena mungkin sambil ini nama-namanya sudah bisa di off belum ya, Mah? Kalau sudah, biar Miss Agnes tunjukkan cara masuk ke situnya. Tapi itu nanti masuk melalui laman website resmi, Miss? Iya, Pak. Dan biasanya itu rilisnya sekian jam sebelum pelaksanaan. Jadi nggak bisa dari hari sebelumnya. Ini kan ada link simulasi khusus, Ma. Jadi kami sudah sosialisasi Dina sudah sosialisasi kepada guru kelas 5-nya. Jadi kami masuk ke link yang diberikan itu. Yang itu sama ketika pelaksanaannya nanti. Cara-caranya ya. Oke. Bisa nggak ya, Miss Agnes? Baik, Mem. Tunggu sebentar. Ini saya close dulu berarti ya, Mem? Ya. Jadi hanya ketika simulasi gladi bersih aja, Mah, anak-anak masuk ke sekolah supaya mereka bisa tahu. Kalau anak-anak kan cepet ya untuk klik sana sini, begitu diberikan arahan sekali, besoknya sudah pasti inget lah. Miss mau sekedar masukan yang bisa minta tolong nanti untuk cara simulasinya itu di-share ke grup orang tua ya, supaya orang tua juga bisa memantau, Miss. Terima kasih. Maksudnya gimana nih, Ma? Maksudnya sebelum istilahnya ke sekolah ya, sebelum simulasi itu mungkin ada penjelasannya untuk anak-anak nanti step by step-nya gitu diajarin gitu, Miss. Maksudnya orang tua tuh juga bisa ngerti gitu, bisa melihat, bisa memantau, dalam artian kalau memang sudah waktunya simulasi, orang tua bisa inilah paling tidak sharing ke anak, maksudnya atau tanya ke anak gitu. Itu udah berjalan dengan baik apa enggak gitu ke anak gitu. Maksudnya di-share cara-caranya gitu ke orang tua. Nah, mungkin kalau secara teknis seperti itu, Mr. Andi ada di sini nggak ya? Mr. Andi mengajar, Mem. Atau paling tidak sharingnya, Miss. Maksudnya tuh kan itu penilaian ya, Miss ya. Oke lah, mungkin untuk cara masuknya, cara loginnya, atau step by step-nya diajarin untuk gladi bersihnya itu mungkin mereka cepat tanggap juga. Cuman maksud saya untuk hasil dari gladinya itu, Miss, maksudnya ini besok yang di langkah-langkahnya seperti apa gitu, paling tidak orang tua juga tahu gitu. Ini untuk langkah-langkah login bukan, Ma? Iya. Maksud saya nih lebih ke hasil dari gladinya itu loh, Miss. Hasil dari gladi, hasil anaknya mengerjakan soal maksudnya. Hasil dari kan anak-anak ini pasti kan begini baru pertama kali nih bagi mereka kan, orang tua juga baru ini kan istilahnya baru ada seperti inilah ya. Mama untuk merekam kegiatan gladi itu ya, Mama, misalkan dari langkah dia mau login, lalu masuk harus ketik apa, harus ketik apa, terus dalam pengerjaan Ya, maksud saya paling tidak orang tua juga
tahu gitu, untuk ngerti aja gitu, paling tidak untuk pengetahuan orang tua juga, Miss, maksud saya. Oke, kalau untuk apa namanya, untuk jadi gini. Miss, mungkin maaf yang saya tambahin. Mungkin sekitar video tutorialnya lah. Tutorial cara untuk itu. Ya, oke. Ya, tutorialnya. Jadi gini, di komputer sekolah itu sudah di-downloadkan aplikasi yang dimintakan oleh pemerintah, oleh dinas untuk dimasukkan dalam apa namanya program komputer. Jadi anak-anak nanti bukan dengan link itu, gitu. Jadi anak-anak nanti akan klik satu icon gitu, yang itu merupakan ANBK-nya. Jadi kalaupun orang tua hanya bisa memutar ulang aja gitu, memutar ulang video yang akan mungkin kami bikin, kemudian kami share, tapi tidak bisa diaplikasikan ke komputer di rumah atau laptop di rumah, begitu maksudnya. Jadi ya kami akan berikan tutorial, tapi tidak bisa dicoba langsung di komputer di rumah, begitu. Itu penjelasannya. Oke, baik, Mem. Gimana Mama Ajeng? Begitu kah maksudnya, Ma? Ya, Miss, makasih, Miss. Jawabannya. Oke, terima kasih Mama. Begitu, jadi nanti kami akan buatkan video tutorialnya bagaimana anak-anak selama mengikuti geladi tersebut ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mama Michelle. Miss, tanggal 19 itu kan tanggal merah, apakah tetap simulasi? Dari SKB 3 Menteri, Ma, tanggal 19-nya diganti 20 liburnya. Begitu. Oke, terima kasih, Mam. Jadi liburnya diundur ya, Mam. Bukan tanggal 19 diundur, jadi nanti tidak mengganggu. Jadi kita tetap laksanakan ANBK, begitu. Lalu tadi ada pertanyaan juga dari Mama Justin. Miss, jadi anak-anak sama di sekolah tidak membawa bekal, hanya air minum saja kah? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mrs. Idana, maksud saya, anak-anak hanya membawa bekal secukupnya saja. Takutnya kalau tidak membawa bekal, hanya air minum saja, ada something trouble gitu, ada sesuatu yang terjadi, takutnya menunggu, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Ya semoga sih harapannya dapat berjalan dengan lancar ya, Ma. Jadi kita tidak perlu menunggu, lalu anak-anak juga tidak perlu kelaparan dan lain sebagainya. Jadi boleh dibawakan bekal, Ma, jangan hanya air putih aja. Oke, Ma, terima kasih. Baik, ada materi dari Mama Marcelo. Bagaimana Ma maksudnya, Ma? Tadi jawab pertanyaan Mama Ajeng aja. Oh iya, baik. Oke, Mem, ini saya langsung sharekan untuk masuk ke linknya ya. Itu cuma simulasi soal aja. Jadi bukan nanti anak-anak pakai link itu, enggak. Itu cuma simulasi. Jadi kita tahu soalnya itu macamnya seperti ini dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi akan di-sharingkan di sini atau linknya saja nanti akan diberikan ke orang tua, Mem? Bisa di-sharingkan nggak apa-apa, Miss? Oke, baik. Kalau begitu saya sharekan ya, Ma. Ini link yang pada hari Sabtu kemarin saya dengan Mr. Bayun beserta Mrs. Ida sosialisasi di SD 1. Kami mengerjakan soal seperti ini.
link yang sudah dibagikan akan muncul seperti ini mas linknya. Lalu di sini ada kolom literasi dan numerisasi gitu, karena akan BK ini tesnya untuk literasi dan numerisasi. Jadi anak-anak akan mengerjakan dua tes tersebut. Yang pertama saya akan bukakan yang bagian literasi, diklik bagian literasi lalu lanjutkan. Nah, setelah ini akan ada nih tidak kalau malut dong dubbing suaranya. Oh iya, itu sudah lupa. Oke, lalu di sini ada tokennya, lalu ada passwordnya seperti ini untuk login. Jadi ini langsung saja karena ini hanya contoh. Jadi langsung masuk seperti ini. Nah, di bagian sini nanti anak-anak sudah ada token yang berada di sebelah kiri, pojok kiri atas, di situ tokennya, lalu akan mengisi data yang ada di samping kanan. Nah, nanti anak-anak akan diajarkan di sekolah ya, Mas, mengenai ini, begitu bagaimana cara mengisinya. Lalu di sini saya tulis asal dulu. 2011. Lalu token yang di sini saya masukkan ke dalam token yang ada di kolom token di sebelah kanan bawah. Nah, setelah itu baru klik submit. Oh, namanya belum. Tinggalan. Oke. Nah, seperti ini. Lalu nanti akan ada tampilan konfirmasi tes. Nah, di sini anak-anak bisa klik mulai dengan alokasi waktu 60 menit. Jadi ketika mulai berarti waktu sudah mulai berjalan. Nah, pertanyaannya contohnya seperti ini, Mas. Apakah terlihat, mamamu di rumah sebenarnya terlihat tapi agak kecil-kecil ya kalau melalui HP. Di sini ada soal literasi, jadi ada bacaan, lalu di sini ada berbagai macam pilihan. Pilihannya bermacam-macam, ada di sini juga ada pilihan, ada soal sebelumnya. Jadi kalau anak-anak mau mengerjakan lebih mudah, mereka bisa kembali ke soal sebelumnya. Lalu kalau sudah selesai, ke soal berikutnya. Lalu di sini juga ada klik ragu-ragu. Nah, saya kalau ragu-ragu ini nanti anak-anak kita yang klik ragu-ragu semua gimana, Mem? Jadi harus dimantapkan ya. Lalu di sini ini contohnya, lalu berikutnya. Jadi satu soal ini bisa ada sampai 6 pertanyaan, 5 atau 6 pertanyaan lain. Jadi ada satu soal bacaan seperti ini dijadikan jadi beberapa pertanyaan begitu. Nah, seperti ini, lalu mereka juga ada menentukan pernyataan. Apakah pernyataan ini benar? Mereka klik benar. Apakah pernyataannya salah? Mereka klik yang salah. Begitu. Lalu anak-anak juga di sini diminta untuk ngetik ya, Mas. Maksudnya itu mereka menuliskan jawabannya begitu. Jadi tidak hanya memilih apa klik saja, tapi anak-anak juga mengetikkan beberapa jawaban begitu. Lalu di sini ada yang menghubungkan peristiwa dan pelakunya siapa, jadi peristiwanya apa, yang melakukan itu siapa, begitu. Oleh karena itu nanti Miss Tada dan Mr. Yohanes selaku guru pendamping di literasi dan numerisasi itu akan memberikan contoh-contoh soal seperti ini supaya anak-anak juga familiar, tidak bingung lagi ketika ada soal seperti ini. Oh, berarti apa yang harus dilakukan begitu. Nah, ada contoh gambar seperti ini juga, Mas. Lalu anak-anak juga bisa menuliskan jawabannya, mengetikkan jawaban mereka di sini. Oke, itu. Mungkin saya akan masuk ke yang numerisasi, itu contoh soal yang untuk literasi. Nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan literasi, nanti tinggal dikumpulkan, disubmit saja, maka akan keluar lembar jawaban beserta jawaban yang benar. Nanti akan diberikan buku jawaban yang benar. Lalu yang numerasi contohnya seperti ini. Kita login.
Nah, ini adalah contoh dari soal numerisasi. Nah, seperti ini mah contohnya. Jadi kalau kemarin itu soalnya agak muter-muter ya. Jadi satu soal ini bisa dijadikan beberapa pertanyaan, lalu di sini anak-anak diminta untuk menjawabnya dalam bentuk seperti ini, ngeklik mana jawaban yang paling benar, begitu. Satu soal itu, satu gambar itu Mas, satu pernyataan itu bisa berbagai macam pertanyaan begitu. Jadi setiap soal bacaannya sama, gambarnya sama, tapi dia soalnya berbeda-beda, pertanyaannya berbeda-beda begitu. Ini ada yang mencocokkan juga. Lalu di sini, ini contohnya seperti ini mah, ada gayung, ada gelas, memasangkan gitu, pakai logika sebenarnya. Kalau yang untuk numerisasi ini. Nanti ini bisa di-sharekan ke orang tua ya, Mem ya, contohnya ya. Iya, nanti akan kami sharekan ke orang tua. Yang kemarin itu aja, Miss. Oh iya, Mem. Oke. Nah, mungkin dari sini mama-mama bisa lihat contoh-contohnya, nanti juga akan kami sharekan. Contohnya, bagaimana cara masuknya, latihannya juga akan kami berikan. Begitu. Baik, Mrs. Sida, ada yang ingin ditambahkan dari soal-soal ini, Mem? Sudah sih, mungkin info aja. Jadi kami sudah mengumpulkan beberapa soal yang bisa mendukung pembelajaran anak-anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan orang tua mendukung dengan sangat segala sesuatu yang sekolah lakukan untuk anak-anak supaya kita sama-sama bisa mengevaluasi nih sekolah ini kurang apa dan bisa ditambahkan untuk dalam segi apa itu ya tadi literasi, kemudian karakter siswanya dan juga lingkungan belajarnya. Begitu aja Miss Agnes. Baik, terima kasih Mem. Untuk Papa dan Mama, apakah sudah clear, semuanya sudah jelas, atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya sepertinya ya. Boleh diangkat jempolnya, Mak, kalau sudah cukup. Oke. Baiklah, terima kasih Papa Mama untuk waktunya yang sudah disediakan untuk kami untuk mengikuti acara Parents Meeting pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga ANBK dapat terlaksana dengan baik dan Papa Mama juga dapat mendukung anak-anak dengan penuh kesabaran dan sukacita ya pastinya. Mama tetap dukung, tetap support, tetap kasih semangat untuk anak-anak. Baik Pak Mama, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akan menutup kegiatan Parents Meeting ini dengan berdoa. Karena Miss Muji yang membuka dan Miss Muji yang menutup. Baik Miss Muji, kami disediakan. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk pembicaraan kami berkaitan dengan ANBK. Mungkin banyak pertanyaan yang orang tua pikirkan untuk anak-anak nanti mengikutinya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, memampukan, dan berikan hikmat supaya boleh mendampingi setiap anak-anak, memberikan semangat, dan berikan sukacita kepada mereka bahwa setiap anak-anak mampu untuk melakukan. Terima kasih ya, biarlah apa yang akan dilaksanakan nanti, kiranya Tuhan menolong, memampukan setiap kami, secara khusus untuk anak-anak, boleh mengerjakannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk pembicaraan setiap kami. Biarlah Tuhan menyertai kami juga untuk kegiatan selanjutnya dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Miss Muji. Terima kasih Bapak semua. Sehat-sehat selalu. Makasih Miss.
Ya, Ma. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye, Miss. Bye, Ma.